Menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, kemudian Allah sambut nih. Di dalam Al-Quran, Allah selalu ikut sertakan orang tua. Masalah hormat, orang tua nomor 2 setelah Allah Ta'ala. Jadi nggak ada tuh istilahnya kepada siapa dulu, si fulan dulu. Jadi langsung wabil walidaini ihsana. Taatlah kepadaku dan kepada orang tua berbuat baiklah. Ya. Nah, disinilah agama mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita bakti kepada orang tua. Bahkan wala taqul lahum maufin. Jangan sampai kita ngomong sama orang tua perkataan-perkataan yang nyakitin. Ini kan kagak. Kadang kita dinasihatin sama orang masuk, dibilangin sama orang tua pelan, bawaannya kesel aja. Itu ya. Maka ini yang patut kita pelajarin. Orang tua wajib hukumnya kita hormatin. Inna lil walidain haqqun alaina. Orang tua punya hak atas kita. Yang namanya hak itu sesuatu yang wajib diterima sama orang tua, harus diterima sama orang tua. Ya, harus diterima sama orang tua. Nah, kalau wajib artinya sesuatu yang harus kita tunaikan. Innalil walidain haqqun alaina. Orang tua punya hak terhadap kita, berarti kita punya kewajiban terhadap orang tua. Apa yang kewajiban kita kepada orang tua? Haqqun alaina fil ihtiram, dalam penghormatan. Ya. Ba'da haqqillahi fil ihtiram. Setelah penghormatan kepada Allah Ta'ala, setelah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, maka langsung kepada orang tua. Ya. Jangan sampai kita ziarah ke sono ke sini, pergi ke sono ke sini, ulama kita hormatin, habaib kita cium tangannya bolak-balik, ya, tapi sama orang tua kita durhaka. Di depan orang tua kita ngerasa pintar, merasa lebih masalah agama, tetap aja di depan orang tua sama kita anak kecil, ya. Biarpun kata orang tua, ya udah terima dah tuh orang tua, ya. Kalau kita mau kasih tahu orang tua, ya pelan-pelan. Wala taqul lahum maufin. Hati-hati kalau kita sampai bilang sesuatu yang nyakitin orang tua, bahkan kita senengin Allah sekalipun, Allah nggak akan redho. Ya, bahkan kita senengin guru kita sekalipun, kita punya apa? Kita punya kiai, kita punya ulama, ya kan dekat sekalipun, tapi sama orang tua kita durhaka, demi Allah, maka nggak akan ada keberkahan di dalamnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan pernah merasa pinter di depan orang tua. Mentang-mentang kita yang ngaji, mentang-mentang kita hadir majelis talim di depan orang tua, bapak, emak, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ada satu kisah namanya sahabat Uwais Al-Qarni. Beliau orang Yaman. Beliau masuk Islam. Beliau sahabat Nabi. Tapi beliau nggak pernah berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Di Yaman jauh. Satu ketika beliau pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka berangkat beliau ke kota Madinah, minta izin sama ibunya. Ini beliau tinggal sama ibunya doang. Dirawat ibunya, diperhatiin ibunya, setiap hari mau makan ya disiapin, mau kamar mandi dianterin segala macem. Karena ibunya udah tua, udah sakit-sakitan, nggak ada lagi yang ngejaga. Maka beliau jaga sepanjang hari, ya, dari bangun sampai tidurnya, sampai segala macam apa yang mau dilakukan nih, yang dibutuhin orang tua, ya dia berikan. Dengan ya harta kagak ada, ya kita berikan tenaga, itu dia. Maka beliau pergi ke Madinah. Di Madinah sampai di Masjid Nabawi, beliau istirahat sejenak. Istirahat, ditunggu, mana baginda Nabi kok belum kelihatan, mana baginda Nabi kok belum nongol-nongol. Akhirnya datang sahabat lain memberitahu bahwasannya Nabi sedang pergi. Nabi sedang pergilah kemana gitu, nggak ada di kota Madinah. Akhirnya beliau tungguin. Setelah sekian lama beliau nunggu, Nabi nggak hadir juga, ya.
beliau kepikiran sama ibunya di rumah, mikirin ibunya gimana ya, udah janji bahwasannya harus tepat waktu, sampai harus sesuai janji. Ini orang dulu kan nggak ada HP, jadi makanya tuh orang dulu tuh sering banget tepat janji. Orang sekarang mentang-mentang punya HP, maaf nggak bisa hadir, maaf nggak bisa hadir, seenaknya, nggak bisa kayak begitu. Ya, bahkan Nabi katakan orang jahat adalah orang yang tidak menepati janji. Kalau udah janji sama orang, udah tepatin. Apalagi janji sama orang tua. Nah, beliau udah janji sama orang tuanya akan pulang hari ini. Akhirnya beliau tepatin janjinya untuk sampai di rumah, agar orang tuanya nggak khawatir, agar ibunya ini nggak cemas. Maka kembalilah beliau kepada ibunya. Beliau sedih, beliau nangis. Kenapa? Karena nggak bisa berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhir hayatnya beliau pun nggak berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai di Yaman, beliau pergi dari Madinah, ya. Akhirnya baginda Nabi sampai di Masjid Nabawi, sampai di Madinah. Setelah sampai di Madinah, maka Nabi tahu bahwasanya ada sahabatnya yang nyariin, yaitu Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau sampaikan apa? Orang yang nggak terkenal dalam apa ini, kata-kata sering kita dengar nih ya, nggak terkenal sama penduduk di bumi tapi terkenal di langit. Itulah beliau, Uwais Al-Qarni. Kenapa Allah memuliakan Uwais Al-Qarni? Kenapa baginda Nabi sampai berkata, kalau mau doa yang mustajab tuh minta sama Uwais Al-Qarni, kalau mau punya hajat tuh minta sama Uwais Al-Qarni. Tuh Uwais Al-Qarni, apa sih istimewanya beliau? Apa sih karomahnya beliau? Apa kehebatannya beliau? Nggak lain selain cinta kepada Nabi dan hormat kepada orang tua, bakti pada orang tua. Maka kita pelajar, kalau mau sukses belajarnya, hormatin orang tua. Kita kerja, mau sukses usahanya, hormatin orang tua. Demi Allah, jangan kita sakitin kita punya orang tua. Kita rawat kita punya orang tua. Kita jangan sampai kita nggak punya waktu lagi buat berjumpa sama orang tua. Ya Allah, makanya dah, mumpung masih ada, kita punya orang tua, kita bakti dah sama orang tua. Tutur kata dijaga, jangan sampai ada kesel di hati sama orang tua. Ya, faham dong? Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua daripada kisah Uwais Al-Qarni. Dan jangan lupa, ini hari adalah hari istimewa, tanggal 22 Juni, tepat 22 Ramadan, tepat 22 Juni 1527 Masehi. Berapa? Ya. Jakarta berapa? 493 tahun yang lalu. Ya, Allah telah beri kemenangan pada kaum muslimin, wabil khusus di Jakarta. Jadi ini Jakarta nih perjuangannya ulama, ya, dari kerajaan Demak, ya, yaitu Sayyid Fatahillah, masih keponakannya mantunya Sunan Gunung Jati. Ya, itu dia. Jadi kita di sini juga bertabaruk pada ulama kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya para wali, dengan berkahnya para ulama kita, dengan berkahnya orang tua kita, Allah jadikan kita orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Apa usaha kita Allah lancarin, dan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kita semua bisa senengin orang tua kita, ya, di dunianya dan di akhiratnya. Kita angkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Al-hadimnya wal kulinatin sholihah wal hadrat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Darohi Sri Haryati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين